Shalom, segenap jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kalau melalui teknologi yang ada dari rumah kita masing-masing, Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Mari saya mengundang segenap jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Marilah kita mengawali kebaktian ini dengan memuji nama Tuhan. Pujilah, hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Dia sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Dengan segala berkatnya ia puaskanmu. Dengan segala berkatnya ia puaskanmu. Rahmatnya sebagai mahkotamu, dan kekuatanmu tak akan pudar hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Ibadah hari ini didasarkan pada pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan Yesus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Mari jemaat, kita datang pada Tuhan karena kita dipanggil supaya kita dibasuh oleh darah-Nya. Suaramu ku dengar. Suaramu dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Hatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan hidupku.
Bapak Ibu sekalian, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mengingat apa yang terjadi selama 1 minggu ini, bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, bagaimana kita berespon atas kejadian-kejadian yang terjadi di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami mau mengucap syukur bahwa Engkau masih memberi kami kesempatan untuk dapat mengaku dosa-dosa kami, untuk dapat membawa segala kehancuran hati kami ke hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami yang terdalam. Engkau tahu bagaimana kami tidak bertanggung jawab di dalam menjalani hari-hari di hadapan-Mu. Seringkali kami jatuh di dalam keinginan kami sendiri, di dalam memenuhi apa yang menjadi keinginan kami. Sehingga kami mungkin tidak bertanggung jawab di dalam penggunaan waktu, di dalam penggunaan uang, di dalam penggunaan kasih, bahkan di dalam penggunaan segala yang Engkau berikan kepada kami. Tolong Tuhan, Engkau yang menyucikan kami, sehingga setiap dari kami, hati kami benar-benar hanya tertuju kembali kepada Engkau. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menyelidiki hati, Engkau juga Tuhan yang membersihkan hati. Biarlah hati kami kembali memberikan Engkau satu tahta, hanya kepada Engkau saja hati kami berpaut. Lepaskanlah kami dari segala kemelekatan yang lainnya, sehingga kami benar-benar dibenarkan dan dikuduskan sepanjang hidup kami. Kami berdoa menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Matius 11 ayat ke-28 sampai yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Janji Tuhan, ya dan amin. Kita akan diberi kelegaan dan keletihan dan beban berat. Oleh karena itu kita patut memuji Yesus. Ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Oh
Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Sundari dengan tema waktu yang teduh membentuk jiwa yang utuh. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Biarlah kita boleh belajar bagaimana kita dekat dengan Allah. Hanya dekat Allah saja, kiranya aku tenang. Hanya dekat Allah saja, kiranya ku tenang. Sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, ku tak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Percayalah padanya tiap waktu. Hai umat, curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Hanya dekat Allah saja, kiranya ku tenang. Sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, ku tak akan goyah. Hanya angin sajalah orang-orang yang hitam. Suatu dusta sajalah orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka semua lebih ringan dari angin. Janganlah percaya kepada mereka. Hanya dekat Allah saja, kiranya ku tenang. Sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, ku tak akan goyah. Hanya dekat Allah saja, kiranya ku tenang. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, benar hanya dekat Engkau saja kami dapat tenang. Karena kami tidak mendapatkan ketenangan dari hal materi apapun. Segala ketenangan yang disodorkan dunia hanya bersifat sementara. Hanya bersifat semu dan semuanya akan pergi. Tuhan, hanya kepada Engkau saja hati kami berpaut Tuhan. Dan kami benar-benar rindu Engkau hadir di dalam hidup kami selama 24 jam sehari, selama 7 hari seminggu, selama setiap hari kami lewati hari-hari kami. Jangan pernah meninggalkan kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan sebenarnya kami yang sering kali meninggalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Hari ini biarlah melalui firman-Mu, Engkau berbicara kepada setiap kami, menarik setiap kami untuk datang kepadamu, menikmati hadirat-Mu, dan benar-benar menemukan Engkau di tengah-tengah kehidupan yang hiruk pikuk ini. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman-Mu, Engkau pakai hamba-Mu ini, Engkau juga yang urapi mulut bibirnya, biar setiap kami yang mendengarkan, kami dapat bersatu hati mengetahui bahwa Engkau yang sedang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Karena
hari ini pembacaan Alkitabnya sedikit panjang, jadi saya akan membaca hanya satu perikop, yaitu di Markus 1 ayat 20. Markus 1 ayat 35 sampai 39. Markus 1 ayat 35 sampai 39. Mari kita membacanya bersama-sama. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya di dalam hati kita dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, how is your day? Bagaimana hari kalian? How is your day? Kalau saya tanya ini, saya bukan sedang menjadi motivator yang pengen jawabannya itu dahsyat, luar biasa. No, bukan jawaban itu yang saya inginkan. Kalau saya bertanya, how was your days? Bagaimana hari-harimu yang telah lewat? Saya menginginkan satu jawaban yang jujur. Apa sih yang terjadi di hari-harimu yang lampau? Bapak Ibu sekalian, sebuah survei membuktikan saat orang ditanya, how was your days? Bagaimana hari-harimu kemarin? Dan kalau orang-orang itu memberikan jawaban-jawaban yang jujur, maka jawaban-jawaban yang diutarakan itu akan seperti ini. Bapak Ibu boleh mendengarkan, mungkin saja jawaban Anda ada di antara salah satu yang saya akan sebutkan ini. Saya sulit mengendalikan diriku. Saya selalu lepas kendali di tengah-tengah banyaknya tekanan. Saya menghadapi begitu banyak ketegangan baik dalam relasi di rumah maupun di tempat kerja. Saya merasa terpecah-pecah, terbagi-bagi, ketarik-tarik ke berbagai arah. Saya bingung mengatur peran saya yang berbeda sebagai guru, ibu, dan juga anak yang bisa berhasil dan masih punya waktu untuk bisa pelayanan di gereja dan masih bisa punya waktu untuk diri saya sendiri. Jawaban lain mengatakan saya sudah mencoba untuk tidak khawatir. Dan saya tahu sebagai anak Tuhan tidak seharusnya saya khawatir. Tetapi kekhawatiran saya sudah sangat menguasai pikiran saya, bahkan tidur, mengganggu tidur dan mimpi saya. Saya merasa hidup saya begitu kacau. Ada yang menjawab, sejak anak saya lahir saya tidak pernah lagi mendapatkan satu hari pun yang tenang dalam hidup saya. Tubuh jasmani dan emosi saya begitu terkuras. Saya sering menemukan diri saya terjebak di tengah kesibukan yang berlebihan dan mendapati bahwa hari saya kok berlalu dengan begitu cepat. Dan saya belum melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Kesibukan saya telah merampas sukacita saya dan merampas hubungan saya dengan Tuhan dan keluarga saya. Saya tidak ingin berhenti melayani sebenarnya, tetapi saya tahu saya sudah terlalu letih melayani. Kecanduan saya terhadap game dan YouTube telah merampas semua waktu dan konsentrasi saya. Saya sering menemukan diri saya tenggelam di dalam kesedihan dan ketakutan yang mendalam dan saya tidak tahu kenapa. Saya rasanya ingin cuti dari dunia ini, bukan cuti kerja, tapi cuti dari dunia ini. Saya sudah terlalu lelah menjalani hari-hari saya yang hiruk pikuk tetapi sangat membosankan. Bapak Ibu, yang mana pernyataan yang mewakili isi hatimu saat ini? Mungkin Anda dan saya pernah berada di salah satu keadaan atau beberapa keadaan yang tadi dijawab oleh orang-orang yang ditanya di survei tersebut. Bapak Ibu jangan khawatir, hal itu sangat umum terjadi.
sangat umum terjadi, bahkan mungkin sekarang sedang kita hadapi. Lalu kita akan bertanya, sebenarnya di mana sih letak permasalahan kita? Adakah seseorang yang tidak selelah kita menghadapi hidup ini? Adakah orang yang mungkin sama lelahnya dengan kita, tetapi dia memberikan satu reaksi yang berbeda dengan kita? Bagaimana dia bisa memberikan respon yang berbeda dengan kita? Bagaimana caranya? Bapak Ibu, jika kita melihat di dalam Alkitab dan di ayat yang tadi kita bacakan, kita akan menemukan bahwa ada seseorang yang bernasib sama dengan kita. Dia juga mengalami kelelahan yang luar biasa. Dia juga mengalami pergumulan yang luar biasa. Dia juga mengalami peperangan yang luar biasa. Tetapi dia bisa melewatinya dengan tenang, slow and steady. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya dia bisa itu tetap tenang menghadapi segala insiden, kejadian-kejadian yang terjadi, tetapi tidak ada terlihat letusan-letusan gunung Merapi, bahkan kebakaran jenggot. How come? Lalu siapa dia? Dialah Yesus Kristus yang kita kasihi. Lalu hari seperti apa sih yang dilalui oleh Yesus ini? Bapak Ibu, kita bisa bersama-sama menelusuri One Day with Jesus. 24 jam kita kupas bagaimana kehidupan Yesus. Saya mau ngajak kita untuk melihat bagian yang pertama dari perikop yang sebelumnya tadi saya bacakan, yaitu di Markus 1 ayat 21. Ya, dimulai dari ayat 21 sampai 28 berkata demikian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab yang mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Bapak Ibu, pada satu pagi di hari Sabat, yang Yesus lakukan adalah apa di pagi hari tersebut? Dia pergi ke bait Allah dan mengajar di sana. Bapak Ibu, jika Anda adalah guru sekolah minggu atau Anda pernah memberikan renungan di persekutuan remaja atau ibadah pemuda, engkau akan tahu bahwa satu kali pengajaran, satu kali khotbah itu bukan jadi 10 menit sebelum naik mimbar. No, tidak ada khotbah yang seperti itu. Satu pengajaran, satu kelas, satu khotbah yang diberitakan, itu harus ada persiapan yang berjam-jam sebelumnya, bahkan berhari-hari, berminggu-minggu sebelumnya. Bapak Ibu, bukan saja persiapan bahan saja, tetapi lebih kepada apa? Persiapan hati dan juga persiapan hidup. Saat di bulan 9 kemarin saya mengetahui bahwa saya akan membawakan khotbah di bulan 11, saya mulai bertanya pada Tuhan, "Tuhan, Engkau mau saya sampaikan apa kepada jemaat GKI Jatinegara nanti? Apa pesan yang Engkau ingin saya sampaikan?" Saya mulai berpikir, bergumul dan menanyakan hal tersebut. Dan akhirnya saat Tuhan memberitahu saya apa pesan penting yang harus saya sampaikan itu, saya kembali bergumul, apakah hidup saya itu benar-benar sudah sesuai dengan pesan yang mau saya sampaikan itu. Dan Bapak Ibu tahu, saat saya berdoa, "Tuhan, biarlah hidup saya sebelum saya khotbahkan itu Engkau ubahkan. Engkau izinkan saya mencicipi dan Engkau izinkan saya menghidupinya." Dan doa itu begitu dahsyat karena
Di dalam 2 bulan itu terjadi banyak sekali hal up and down yang membuat saya yang, aduh Tuhan, ini terlalu gila bagi saya. Tetapi Bapak Ibu, engkau tahu, mengajar itu bukan cuma mengajar sesuatu yang keluar dari mulut saja, tetapi mengajar dari sesuatu yang keluar dari kehidupan itu sangat tidak mudah sekali. Dan saya yakin kesempatan untuk dapat berkhotbah, kesempatan untuk dapat mengajar, bagi saya itu adalah satu peperangan rohani yang begitu dahsyat. Dan Yesus, saya yakin dia juga mengalami hal tersebut. Karena apa? Saat itu dia benar-benar menjadi 100% manusia yang bergumul dengan banyak hal juga. Sampai di waktu dia selesai mengajar, orang-orang bisa mengatakan, wow, dia mengajar itu seperti orang yang berkuasa, beda dengan ahli-ahli Taurat yang biasanya mengajar. Kenapa? Karena yang ia ajarkan itu bukan semata-mata kata-kata. Yang dia ajarkan itu bukan semata-mata teori, tetapi ia mengajar dengan kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Dari pengajarannya mereka dapat melihat bahwa Tuhan Allah benar-benar hadir di dalam dirinya. Bahwa Tuhan Allah benar-benar diwujud nyatakan melalui pengajarannya. Yesus mengajar dengan kuasa dan otoritas daripada Tuhan Allah. Dan itu tidak didapatkan dengan hanya 10 menit sebelum naik mimbar. No. Bapak Ibu, saya tidak bisa membayangkan pergumulan Yesus di balik layar sebelum dia mengajar. Tetapi saya yakin saat dia mengajar pun, tidak henti-hentinya dia berdoa di dalam hati. Seperti yang saya lakukan sekarang ini. Saat saya menghadapi kamera, saat saya menghadapi beberapa pelayan yang di bawah mimbar, hati saya sedang berdoa, Tuhan, jangan sampai ada satu kata-kata pun yang keluar dari keinginan saya sendiri yang tidak sesuai dengan hati-Mu. Kuasailah hati saya, kuasailah pikiran saya. Sehingga apa yang keluar itu benar-benar keluar dari mulut-Mu. Dan sekali pengajaran itu akan sangat melelahkan. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Tetapi tidak sampai di sana saja. Selesai dia mengajar, apa yang terjadi? Di ayat yang tadi kita baca, udah satu peperangan rohani selesai, peperangan lain yang lebih dahsyat lagi terjadi. Di tengah-tengah orang yang mendengarkan dia, itu ada yang kerasukan roh jahat. Bayangin Bapak Ibu, kalau di sini di tengah-tengah gereja tiba-tiba ada yang habis ibadah kerasukan roh jahat. Panik enggak? Bingung enggak? Stres enggak? Tapi kok Yesus tetap tenang? Saya tidak tahu berapa lama, berapa menit, berapa jam, bahkan mungkin berapa waktu yang Yesus butuhkan untuk bisa mengusir roh itu daripada orang tersebut. Tetapi setiap kali kemanapun Yesus pergi, pasti ada namanya roh jahat yang muncul. Herannya, kenapa? Karena seperti penuturan yang tadi dikatakan oleh roh itu, saya tahu siapa engkau adalah yang kudus dari Allah. Karena Yesus itu adalah yang kudus sehingga para roh jahat itu tidak tahan berada dekat dia. Oleh karena itu mereka kambuh, mereka menyatakan dirinya dan mereka tidak tahan di hadapan Yesus. Bapak Ibu, itu adalah satu peperangan antara surga dan neraka yang begitu menguras tenaga. Dan Yesus melewatinya dengan sangat slow and steady. How come? Bagaimana Yesus melakukannya? Bapak Ibu, di saat saya sedang menggumulkan khotbah saya, Tuhan mengizinkan saya bulan lalu itu mengalami satu keadaan di mana ada 6 hari saya tidak mampu untuk bisa bersaat teduh dengan baik. Saya benar-benar bergumul sekali dan saya tidak bisa saat teduh, saya tidak fokus. Bahkan saya waktu membaca saya tidak tahu apa yang sedang dikatakan. 6 hari itu dilewati dengan begitu menyedihkan.
Dan saya berpikir, waktu itu saya juga sempat sharing kepada anggota pemuritan saya, apa sih tujuan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di dalam hidup saya pada kurun waktu itu. Saya merenung dan merenung, saya mendapati bahwa Tuhan mau apa yang saya khotbahkan hari ini bukan berdasarkan keberhasilan saya, bukan keluar dari kesombongan saya karena saya tidak pernah gagal, karena saya berhasil sehingga saya dengan yakin dan mantap mengkhotbahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak. Tuhan mau saya dengan rendah hati, dengan satu keadaan sebagai seseorang yang pernah juga mengalami kegagalan, menyatakan bahwa tanpa Tuhan, tanpa benar-benar dekat kepada Tuhan, tanpa benar-benar bergantung pada Tuhan, tidak ada hal yang dapat berhasil kita lakukan. Bahkan khotbah ini bukan khotbah saja, bahkan untuk mau teduh sekali saja itu tidak mudah. Bapak Ibu, kadang butuh kegagalan baru bisa membuat pertobatan itu menjadi sesuatu yang berarti. Kadang kita butuh kegagalan baru kita dapat melihat pertobatan itu menjadi sesuatu yang sangat berarti. Dan saya sekarang sangat sungguh-sungguh menghargai, satu hari saja saya bisa dengan tenang saat teduh mendekat kepada Tuhan, itu adalah satu anugerah. Seringkali kita menyepelekan waktu-waktu yang kita habiskan bersama dengan Tuhan. Tetapi di sanalah letak kekuatan kita. Itu juga yang dialami oleh Yesus. Mengapa ia dapat mengajar dengan begitu berkuasa dan berotoritas dan dia dapat mengusir setan? Mengapa? Karena di dalam keseharian hidupnya fokusnya itu hanya kepada relasinya dengan Bapa saja. Fokusnya Yesus tidak macam-macam, tetapi dia hanya fokus terhadap relasinya dengan Bapa. Dia tidak pernah putus-putusnya bergantung kepada Allah Bapa. Yesus menggunakan seluruh waktunya berfokus pada relasinya dengan Bapanya di dalam masa persiapannya mengajar. Sehingga yang dihasilkan itu adalah apa? Satu kebenaran yang hidup, satu firman yang hidup, satu firman yang mengubahkan, satu firman yang mempertobatkan orang. Karena ia terlebih dahulu menghidupi firman tersebut. Bapak Ibu, setelah selesai hal ini, Yesus terjadi lagi hal yang lain. Mau tahu apa yang terjadi pada Yesus setelah itu? Mari kita lanjutkan. Di ayat yang ke-29. Sebelum itu, mungkin Yesus habis keluar dari rumah ibadat. Di ayat 29 kan dikatakan, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Waktu itu mungkin Yesus dan murid-muridnya pada pikir, habis ini kami bisa ngeteh bentar, ngopi bentar, atau udah mau jam makan siang nih, boleh makan bakmi bentar. Di zaman itu mungkin makan roti, makan sup dan sebagainya. Tetapi yang tidak disangka-sangka ada lagi hal yang menyambut mereka. Di ayat 30 dikatakan, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Tetapi rupanya ibu Simon itu tidak tinggal bersama Simon. Karena itu 31 mengatakan dia pergi ke tempat perempuan itu. Sambil memegang tangannya yang membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Jadi mereka udah nyampe di rumah Simon nih. Udah siap-siap nih mau meluruskan kaki. Membaca buku bagus, minum bentar, ngobrol bentar. Belum sempat duduk nyaman, mereka sudah harus berpindah, berjalan kaki. Saat itu belum ada mobil, jadi mereka harus berjalan sampai ke rumah ibu mertuanya Simon. Dan nyampai di sana menyembuhkan ibunya Simon, lalu baru dikatakan perempuan itu melayani mereka. Melayani di sini akar kata yang digunakan itu adalah diakonio, yang artinya melayani dengan menyediakan makanan. Nah, di saat itulah baru mereka bisa makan.
Dan mungkin selesai itu mereka beristirahat sebentar, tetapi tidak lama kemudian ada lagi kejadian yang terjadi lagi. Apa yang terjadi? Kita lanjut lihat. Ayat 32 mengatakan, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawanyalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah, coba perhatikan, seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Saya nggak tahu ya, seluruh penduduk kota itu seberapa banyak, seluruhnya atau banyak sekali. Pokoknya semuanya ngumpul di depan pintu. Coba bayangkan, Bapak Ibu, di depan pintu kalian berkumpullah seluruh penduduk kota. Nunggu apa? Disembuhkan. Yesus yang dari pagi udah mengajar, mengusir setan, menyembuhkan dan sebagainya. Dan sekarang disuruh apa? Menyembuhkan begitu banyak orang yang sakit dan yang kerasukan setan. Apa yang Yesus lakukan? Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir setan-setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Bapak Ibu, itu terjadi setelah matahari terbenam, berarti udah mulai malam. Baru mulai penyembuhan dan pengusiran setan terhadap seluruh penduduk kota itu yang begitu banyak. Mau sampai jam berapa? Saya ingat-ingat ya, kalau misalnya pas kita lagi Natal atau Paskah, itu kan sering tuh apalagi malam Natal ya, udah malam-malam, besoknya ada ibadah Natal. Biasanya apa? Yang pelnatal lain dan sebagainya masih latihan malam-malam. Ketua panitianya entah mau pulang jam berapa, mungkin kadang jam 12 malam. Itu capek sekali, itu ya belum seberapa dengan yang dialami oleh Yesus. Seorang dokter sehari, satu pagi praktek bisa mengobati 30 orang aja, itu udah dahsyat banget. Kelelahan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus. Belum lagi setan-setan itu mau menyatakan siapa Yesus, tetapi Yesus membungkam mereka karena Yesus tidak ingin jati dirinya ketahuan secepat itu. Bapak Ibu, betapa lelahnya Yesus. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, kita pernah nggak mengusir setan? Saya belum pernah, tetapi saya bisa membayangkan betapa lelahnya itu. Walaupun kita belum pernah mengusir setan, tetapi sebenarnya kita setiap hari itu berjuang melawan si jahat. Karena di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Setiap hari kita berperang. Masalahnya kita sadar atau tidak. Dan setelah kelelahan yang amat dahsyat di malam hari itu, besokannya pagi-pagi apa yang Yesus lakukan? Aduh, malam ini tidurnya kemalaman nih. Bisa ada alasan besok bangun lebih siang. Itu yang sering kita pakai ya alasannya. Aduh, hari ini aku begadang, aku kerja sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Besok bangun lebih siang gak apa-apa. Gak ada orang yang bisa menyalahkan. Tetapi yang Yesus lakukan di sini dikatakan di ayat 35, pagi-pagi benar. Sepagi apa? Yaitu waktu hari masih gelap. Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu, Yesus tidak mencari-cari alasan terlalu lelah malam sebelumnya untuk tidak datang kepada Allah Bapa pada pagi setelahnya. Kalau kita bertanya-tanya apa yang membuat Yesus bisa slow and steady, apa yang membuat Yesus bisa benar-benar tidak kebakaran jenggot, tidak naik darah, tidak seperti gunung api yang mau meletus saat menghadapi orang-orang yang datang kepadanya. Kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di sini. Yaitu dia menyambungkan hatinya dengan hati Bapa. Hatinya benar-benar terkoneksi dengan Bapa dan itu terbangun satu persekutuan, satu relasi yang begitu intim, begitu dekat.
yang tidak bisa digoncangkan oleh dunia, yang tidak bisa digoncangkan oleh orang-orang yang datang kepadanya, bahkan juga tidak bisa diganggu oleh iblis. Relasi yang begitu dekat Yesus dengan Allah Bapa, itulah yang menjadi letak rahasianya. Dapat dengan tenang menghadapi segala yang terjadi di dalam hari-harinya. Reaksi yang ia berikan bukan berasal dari kedagingannya, tetapi berasal dari apa? Relasinya dengan Bapa. Itulah yang membuat Yesus tetap sabar, tidak emosi dan tidak marah-marah. Nah, tetapi setelah itu ada lagi ujian yang lebih besar. Yaitu ujian apa? Ujian kepopuleran. Muridnya datang kepada dia. Waktu itu Simon dan kawan-kawan lain menyusul Yesus. Mereka waktu menemukan dia berkata, semua orang mencari engkau. Semua orang mencari engkau. Saya tidak tahu apa maksudnya Simon menggunakan kata semua orang mencari engkau. Mungkin seolah-olah dia mau mengatakan, Yesus, sekarang engkau itu sudah sangat terkenal. Tadi loh kami mau keluar dari kerumunan itu aja setengah mati. Para fans-fans itu begitu gila dan kami sampai harus meyakinkan mereka, oke, kami akan membawa Yesus ke sini, baru kami diizinkan keluar. Ayo sekarang balik, mereka udah nungguin kamu. Kalau kita yang dihadapkan dengan keadaan itu apa? GR ya. Gila, aku dibutuhkan banget nih. Gila, semua orang butuh gua nih. Gua harus nyampe ke sana. Tetapi Yesus kedatangannya ke dunia bukan untuk memenuhi maksud hati daripada orang-orang. Dia datang ke dunia ini bukan untuk memenuhi keinginan daripada murid-muridnya, tetapi dia datang ke dalam dunia ini untuk memenuhi keinginan kehendak Allah Bapa saja. Oleh karena itu dia jawab apa? Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Alasannya karena apa? Dia katakan karena untuk itu aku telah datang. Untuk itu aku datang. Aku datang untuk apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Saya datang bukan untuk memenuhi keinginan kalian. Yesus sadar betul tujuannya datang ke dunia ini. Dia sadar betul apa sih yang menjadi purpose dia hadir di dunia ini. Bapak Ibu, berapa banyak dari engkau dan saya yang mengerti Tuhan ciptakan kita, tempatkan kita di Jakarta ini, di kota ini, bahkan di gereja ini, di lingkungan tempat tinggal kita. Purpose-nya apa? Tujuannya apa? Melewati hari demi hari, mencari uang, mencari ketenaran, mencari satu kenyamanan hidupkah? Atau apa? Bapak Ibu, dengan bekal di pagi-pagi hari itu, Yesus dimampukan untuk dapat fokus kepada kehendak Bapa saja. Pada misi yang Bapa berikan kepada dia. Ia benar-benar tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya sehingga ia tetap fokus, tidak terdistraksi oleh iming-iming dunia, tidak terdistraksi diusik oleh berbagai macam kejadian. Ia dapat tetap memberikan respon yang benar. Ia tahu bagaimana harus merespon terhadap tuntutan-tuntutan yang datang kepada dia. Bapak Ibu lihat betapa pentingnya menyediakan waktu yang terbaik di awal hari Anda untuk bersaat teduh. Dari Yesus kita dapat menemukan satu pola, satu kunci untuk memulai saat teduh kita, yaitu apa? Kita memulainya dengan menentukan dua hal. Yang pertama, tentukanlah waktu yang terbaik dan teratur. Tentukanlah waktu yang terbaik dan teratur. Yang kedua, tentukanlah tempat yang tenang dan tetap. Tentukanlah tempat yang tenang dan tetap.
Maksudnya apa? Banyak orang yang tanya kepada saya, saat teduh itu harus di pagi hari enggak? Saya selalu menjawab, carilah waktu terbaikmu, di mana engkau bisa fokus benar-benar. Tapi kalau bagi saya tidak bisa menemukan waktu lain yang lebih tepat, yang lebih berkualitas, yang terbaik selain subuh. Kenapa? Karena selain subuh itu, waktu yang tersedia itu adalah apa? Kamu akan mengalami satu gangguan dari luar maupun dari dalam. Gangguan dari luar itu, engkau tidak bisa menghindari orang yang tiba-tiba datang mengetok pintu, meminta bantuan atau sebagainya. Atau Anda penjual keliling, sayur segalanya, ribut sekali. Atau orang rumah Anda yang berisik. Dan juga gangguan yang dari dalam. Kita udah kerja seharian, kita capek, kita kelelahan dan kita ingin tidur. Atau baru ada kejadian yang sangat mengusik kita, yang mengganggu pikiran kita, sehingga kita tidak bisa fokus. Bapak Ibu, bangunlah pada saat orang-orang lain belum bangun. Yaitu apa? Pada subuh hari. Saat saya awal punya anak, kehidupan saat teduh saya juga berantakan. Dan saya berpikir, aduh, bagaimana ini? Bagaimana saya bisa bersaat teduh kembali? Tidak bisa kalau anak udah bangun. Cara satu-satunya adalah apa? Bangun sebelum matahari bangun. Bangun sebelum matahari bangun, engkau akan menemukan bahwa sebulanan terakhir ini matahari bangunnya 5.15. Tetapi beberapa bulan yang lalu itu masih 6.15. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya bangun lebih pagi dari dia. Bapak Ibu, bangunlah lebih pagi, tidurlah lebih pagi. Saya bukan lagi mengajarkan satu kuliah kesehatan, tetapi itulah yang harus kita lakukan. Carilah tempat yang tenang. Jangan pernah saat teduh di atas tempat tidur, karena tempat itu terlalu menggoda untuk kita tidur kembali. Carilah satu tempat yang tenang dan tetap. Jika engkau sekamar dengan pasangan Anda boleh keluar sehingga waktu engkau menyalakan lampu atau berbicara saat berdoa tidak mengganggu pasangan Anda. Waktu yang terbaik dan teratur dan tempat yang tenang dan tetap. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Setelah Anda menemukan satu pola yang seperti itu, jalani. Saya tidak tahu berapa lama engkau menjalaninya baru engkau bisa konsisten terhadap pola tersebut. Bagi saya cukup lama. Saya harus membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa konsisten. Tetapi setelah udah bisa konsisten terhadap waktu dan tempat, ada lagi pergumulan berikutnya, yaitu apa? Fokus. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana saat bersaat teduh, tapi saya susah sekali fokus. Dan ada satu hal lagi di zaman now yang bikin kita makin tidak bisa fokus, yaitu apa? Handphone kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyalakan sinyal handphone Anda sebelum Anda menyelesaikan saat teduh Anda. Sekali saya nyalakan sinyal handphone saya sebelum saya selesai saat teduh, bye-bye. Jadi benar-benar kuasailah, minta Tuhan kuasailah dirimu. Jadikan itu satu kebiasaan, jangan pernah menyalakan handphone Anda sebelum Anda menyelesaikan saat teduh Anda. Bapak Ibu, kalau kita melakukannya, maka kita bukan lagi berdoa, Tuhan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi kita yang sedang membawa diri kita ke dalam pencobaan tersebut. Bapak Ibu, saat teduh itu adalah satu momen di mana kita menjalin relasi yang intim dengan Allah Bapa kita. Satu relasi yang akan membawa jiwa kita menjadi satu jiwa yang utuh, yang tidak terkotak-kotak. Sehingga saat kita menghadapi kejadian-kejadian yang terjadi, kita tidak akan bereaksi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita akan bereaksi menjadi satu hasil dari apa yang kita saat teduhkan. Bapak Ibu, waktu saya mengikuti satu pembinaan pemuritan di PGTI, Pendeta Jemesia itu sering bilang begini,
Saat teduh Anda itu baru benar-benar efektif, terlihat hasilnya, bukan waktu engkau menikmati momen-momen bersama Tuhan yang begitu teduh, yang begitu indah di pagi hari. Tetapi saat teduh Anda yang sebenar-benarnya, yaitu waktu engkau keluar rumah, waktu engkau mau keluar, engkau melihat ada sampah dari tetanggamu yang dicabik-cabik oleh kucing dan berantakan di depan rumahmu. Apa responmu? Saat teduhmu itu baru efektif di saat engkau melihat anakmu berteriak-teriak, berantakan, rumah berantakan, dan kamu begitu sibuk dan buru-buru harus keluar. Apa responmu? Saat teduhmu baru begitu efektif saat engkau keluar rumah dan engkau hendak pergi. Lalu ada orang yang datang minta tolong dengan sangat memelas, tetapi engkau harus segera pergi. Apa responmu? Saat teduhmu baru efektif di saat engkau pulang dari kerja, mungkin saat engkau menyeberang dan ada satu motor yang datang dengan kecepatan tinggi dan menenggol Anda dan engkau jatuh. Apa responmu? Saat teduhmu baru akan efektif saat engkau membeli mangga di tukang buah dan rupanya dia menipu Anda dengan memasukkan mangga yang busuk di antara mangga yang mulus dan cantik. Apa responmu? Saat teduhmu baru efektif di saat engkau pulang bawa mobil dan salah jalan dan memasuki satu jalan yang ganjil genap. Di saat engkau berplat genap di hari yang ganjil dan engkau ditilang polisi, apa responmu? Apakah saat kejadian-kejadian itu terjadi engkau masih ingat pesan daripada Tuhan yang istimewa kepada engkau saat teduh tadi pagi? Atau engkau lupa semuanya karena engkau terlalu menikmati pagi hari itu seolah-olah engkau sedang di surga. Setelah itu engkau kembali ke bumi dan menjalani hari-hari tanpa surga itu. Bapak Ibu, Pendeta Stephen Tong sering mengatakan kalimat ini. Men are what he reacts before God. Men are what he reacts before God. Kita adalah sebagaimana kita berespon di hadapan Tuhan kita. Kita adalah sebagaimana kita berespon di hadapan Tuhan kita. Walaupun Tuhan kita sepertinya tidak bisa kelihatan oleh mata kita, tidak berarti dia tidak ada. Segala kejadian yang Ia izinkan terjadi, itu untuk menguji kita. Apakah kita benar-benar memberikan respon seolah-olah memang Tuhan hadir di sana. Seperti kita lagi menikmati hubungan dengan Dia. Respon kita, reaksi kita terhadap kejadian-kejadian itu menjadi satu bukti bahwa kita benar-benar telah mengalami dan menikmati relasi yang intim dengan Tuhan kita di dalam saat teduh kita. Bapak Ibu, jika kedekatan yang engkau pikir itu adalah kedekatan dengan Allah yang engkau pikir itu adalah tidak pernah absen ibadah minggu. Waktu ibadah minggu itu benar-benar konsentrasi dengarkan firman Tuhan. Setelah itu, merasa sangat rohani sekali. Bapak Ibu, itu bukan kedekatan yang sesungguhnya. Itu seolah-olah seperti engkau makan all you can eat sekali, setelah itu membiarkan dirimu kelaparan 7 hari. Setelah itu baru makan lagi. Bapak Ibu, kalau engkau berpikir bahwa engkau membaca renungan hasil tulisan orang lain dan itu sudah disebut saat teduh, no, engkau salah besar. Itu bukan kedekatan yang sesungguhnya. Maaf kata ya, itu seperti Anda sedang memakan hasil kunyahan orang yang udah selesai dikunyah, dilepeh, dan dikasih kepada mulut Anda dan engkau langsung telan, gak usah kunyah lagi. Jijik ya. Itu seperti bayi-bayi yang mulai empasi dan belum bisa mengunyah, belum ada gigit dan mereka harus makan makanan yang digiling atau yang di blender. Bapak Ibu, bayi yang empasi itu cuma 6 bulan dan setelah 1 tahun kita harapkan dia bisa makan makanan keluarga kan. Bisa bayangkan kalau anak Anda sudah umur 15, 20, 30 masih minta apa? Ma bikinin dong makanan yang di blender. Tiap hari sehari 3 kali. Bisa gila. Anda pasti udah bawa dia ke rumah sakit. Mengapa engkau begitu peduli dengan makanan yang dimakan anak Anda secara fisik, tetapi saat itu datang kepada makanan rohani, engkau
justru maunya makanan yang di blender. Makanan yang nggak usah dikunyah langsung telan. Bapak Ibu, mau sampai kapan kita menjadi bayi-bayi rohani yang minta disuapin terus, yang minta makanan yang langsung kita telan terus? Itulah tidak heran kenapa kita seringkali mencari khotbah-khotbah yang menyenangkan, yang kalau bisa nggak usah mikir, langsung turun dari kepala ke hati, ya ke jamban. Kita baca saat teduh, aduh susah banget direnungkan, apa sih pesan Tuhan? Udah deh gue baca aja renungan orang lain, oh langsung nangkep. Bapak Ibu, itu bukan keintiman yang diinginkan oleh Allah Bapa kita. Keintiman yang Allah Bapa kita inginkan adalah apa? Engkau datang langsung kepada Dia. Engkau datang langsung kepada Dia dan tanya, Tuhan, melalui firman yang saya baca hari ini, Engkau mau ngomong apa khusus kepada saya? Sehingga saya memakainya sebagai satu kekuatan untuk menjalani hari-hari saya. Sehingga saya dapat berespon dengan benar di hadapan Engkau. Seperti Engkau selalu melihat saya walaupun saya tidak dapat melihat Engkau. Bapak Ibu, saat teduh kita baru benar-benar efektif. Saat kita diterjunkan kembali ke dalam dunia nyata, bagaimana kita berespon. Saya mau mengajak kita untuk melihat satu cuplikan video yang dibawakan oleh John Piper berkenaan dengan hal ini. Silakan ditayangkan. You just got up early before anybody else is moving around, except you can hear your wife stirring. Teenager's probably not up, but school is coming, so he might be dragging himself out. And you're reading your Bible in your favorite, quiet, secluded place. You're reading about God and about His ways. And then quietly, perhaps unexpectedly, God supernaturally shifts your mindset, and you are no longer merely reading about Him. You are quietly aware He is here. The living, risen Christ is in this room, and He is speaking to you through that page. And your soul shifts from thinking about Him to speaking to Him. Now you are turning the Word into statements to Him to the effect that this is who you are. And then, supernaturally, another mindset shifts. And you find yourself not simply speaking to Him what you are learning about Him from the text, but you find yourself saying, I love you. I love you. I love your patience. I love your mercy. I love your power. I love your wisdom. I love the way you shut down proud people and look tenderly on the broken, which makes me realize, Jesus, how sorry I am for last night's sin. And the Word, as you move on, is awakening and informing the ongoing communion with the living God through Christ. And in that communion, you are seeing His glory. How many facets of this diamond there are. And you are tasting His goodness, and you are being drawn to trust His promise, and the anxieties of the day are beginning to fall away with an inexpressible peace. And you get up. You may have been there 15 minutes, you may have been there half an hour, you may have been there an hour. You get up with the promises of God giving you a supernatural peace that passes all understanding, and you go find your wife, and you put her cheeks between your hands, and you look right into her eyes, and you say, you
are a precious gift of God to me. Just felt like saying it. And then you go up to your kid's bedroom and you knock on the door. Yeah. And you open the door and you say, I just need to say how sorry I am for last night's outburst. It was wrong. And I need you to forgive me before I go to work. And you eat breakfast, and you go out to the garage and get a shovel. You put it in the trunk. You head off to work because yesterday you remember a guy grousing at work about how he's going to have to plant a tall tree tonight in his yard, and he's going to take a really deep hole, and he hates to dig. And after work, you go help him dig. And maybe, supernaturally, he says, what's the reason for the hope that is in you? And you tell him what you read in the book in the morning. And maybe, by grace, supernaturally, he glorifies God on the day of visitation. That's the aim of reading the Bible supernaturally. Ya, waktu saat teduh kita diaplikasikan ke dalam kehidupan nyata kita, kita baru bisa mengalami satu hari yang sangat wonderful. Bahkan di dalam keseharian kita, kita dapat menyaksikan Tuhan kita kepada keluarga kita, kepada orang-orang lain yang berhubungan dengan kita. Bapak Ibu, bagaimana kita berespon terhadap kejadian-kejadian terjadi dalam hidup kita? Itu sangat ditentukan oleh apa? Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Relasi kita yang intim dengan Tuhan itu akan mengubahkan perspektif kita, itu akan mengubahkan respon kita, itu akan mengubahkan seluruh jiwa kita secara keutuhan. Sehingga jiwa kita tidak terkotak-kotak lagi, oh ini adalah keadaan waktu di mana saya harus rohani, ini tidak perlu terlalu rohani. Kita tidak akan terkotak-kotakan lagi oleh kejadian ini, saya harus berkata-kata rohani, kejadian ini terserah saya. No. Waktu yang teduh itu akan membentuk satu jiwa yang utuh seluruhnya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bapak Ibu, hidup ini selalu ada ujiannya. Kalau tidak ada ujian, itu namanya bukan hidup. Di Taman Eden aja Tuhan mengizinkan adanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan benar. Dan juga ada ular yang menggoda Hawa. Tujuannya apa? Harus ada pengujian. Tanpa pengujian gimana tahu seseorang teruji? Seseorang yang tidak pernah diuji bagaimana tahu dirinya itu lulus ujian dan teruji? Seseorang baru dinyatakan teruji, tahan uji, kalau dia sudah melewati ujian demi ujian. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ada saja hal-hal kecil tapi banyak yang terjadi. Atau kita nggak pernah ada kejadian-kejadian apa, tapi sekali terjadi itu hal yang besar. Yang bikin kita melongok, harus seperti apa aku merespon. Di saat kita tidak tahu harus bagaimana merespon terhadap kejadian-kejadian, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Berteriaklah kepada Dia, sediakanlah waktu yang teratur, sediakanlah satu tempat yang teduh, datang kepada Dia setiap pagi, setiap pagi, setiap pagi. Biarlah sampai suatu saat teduhmu itu menjadi satu relasi yang begitu intim dengan Bapa yang tampaknya engkau tidak bisa hidup, karena engkau begitu merindukan relasi itu. Sehingga relasi itu memberi engkau satu jiwa yang utuh di hadapan Tuhan. Mari kita mulai dengan menyediakan waktu yang teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, kita masuk ke dalam waktu hening.
Jemaat Tuhan di rumah kita masing-masing, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli, demikianlah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur padamu, firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami, mengingatkan kami, betapa gagalnya kami menjalani hidup-hidup kami, hari-hari kami, karena kami memberikan respon yang jauh daripada kehendak-Mu. Kami berespon seturut dengan keinginan hati kami, oleh karena itu kami menjadi sangat kacau. Tuhan, biarlah Engkau tarik kami untuk dapat datang memiliki satu hubungan yang intim dengan Engkau, sehingga apapun ujian yang kami alami, kami tidak tergoyahkan, dan kami dapat memberikan respon yang benar, respon yang tepat, karena kami selalu terkoneksi dengan Engkau. Tuhan, pertobatkanlah setiap kami, sehingga kami dapat meneladani Tuhan Yesus. Ia yang adalah Allah, namun saat Ia datang sebagai manusia, Ia tetap merendahkan dirinya dan tetap berelasi dengan Engkau. Tidak ada putus-putusnya. Ajar kami juga Tuhan untuk melakukan hal tersebut. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga daripada jemaat GKI Jatinegara yang sedang lemah tubuh, yang sedang di dalam pergumulan berat, yang sedang di dalam keadaan ekonomi yang susah, yang sedang ada banyak pergumulan ini dan itu. Tuhan, Engkau yang hadir. Engkau yang dengarkan keluh kesah mereka yang bahkan mungkin tak tersampaikan dengan kata-kata. Engkau mengerti Tuhan. Engkau tarik mereka datang ke hadapan-Mu hanya mencari Engkau saja. Tuhan, kami juga rindu Engkau memberikan kami satu kesempatan dapat merayakan Natal, merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Penyelamatan yang Engkau izinkan kepada kami, walau kami hanya di rumah. Biarlah Natal ini yang kami lewati bersama-sama dengan keluarga kami di rumah, menjadi satu Natal yang begitu berharga. Menjadi satu Natal yang penuh dengan kenangan dan menjadi satu Natal yang benar-benar mengubahkan kami. Tuhan, minggu depan Advent pertama akan dimulai. Satu rangkaian Natal akan dimulai. Engkau yang hadir Tuhan. Engkau yang hadir Tuhan. Engkau yang menangkap setiap hati dan pikiran kami untuk mengalami Engkau. Bukan untuk menikmati kebaktian itu, tetapi untuk menikmati satu penyembahan kami yang sesungguhnya kepada Engkau. Karena kami tahu, kami bukan penonton daripada kebaktian, tetapi itu Engkau. Karena kami yang akan mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai ibadah yang murni, ibadah yang hidup kepada Engkau. Tuhan, kami juga mohon Engkau lawatlah negeri kami. Tidak lama lagi akan ada satu pilkada yang serentak di negeri ini. Tolong Tuhan, Engkau yang kuduskan. Biarlah setiap orang yang mencalonkan diri mereka tahu, menyadari bahwa politik itu bukan untuk dimanfaatkan. Tetapi saat mereka terjun ke dalam politik, mereka sedang memberi dirinya untuk melayani masyarakat di Indonesia ini. Mereka sedang melayani
satu bangsa yang begitu besar. Dan kiranya Engkau mengurapi hamba-hambamu yang Engkau izinkan untuk dapat duduk di kursi pemerintahan. Biarlah mereka menjadi hamba-Mu yang takut akan Engkau. Mereka yang membawa negeri ini menjadi satu negeri yang dimenangkan, satu negeri yang dimenangkan bagi Kristus. Tuhan, kami mohon Engkau dengarkan doa kami yang jauh dari sempurna ini, yang kami panjatkan hanya di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, di dalam ibadah online ini, kita juga diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara di BCA, atau Bapak Ibu dapat melakukan scan QR yang tertera di layar maupun di warta WA grup Jemaat GKI Jatinegara. Atau juga bagi yang kesulitan untuk transfer, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkannya di dalam amplop, lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah beribadah secara fisik di gereja. Atau jika jemaat sudah merasa terkumpul persembahannya dan sudah ingin segera diberikan ke gereja, jemaat bisa menghubungi majelis bagian bendahara untuk penjemputan persembahan jemaat di rumah. Mari kita masuk dalam doa syukur. Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa, untuk kasih-Mu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya semua berkat yang kami terima pada saat ini adalah anugerah dari Engkau. Kami mengucap syukur dan kami mau memakai berkat-Mu ini, dan kami juga mau mengembalikan sebagian kepada Engkau karena rasa syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terimalah persembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu ya Bapa kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini banyak pilihan. Pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita mau hidup yang benar atau hidup yang tidak benar? Jika kita mau hidup benar, kita harus selalu dekat kepada Bapa kita yang di surga. Kita harus tersambung dengan Bapa kita yang di surga. Marilah kita bersama-sama melakukan saat teduh kita dengan baik, supaya kita dapat terhubung dengan Bapa kita, dan supaya hidup kita adalah hidup yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus berteman, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang,
dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. sekarang dan selamanya. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan Allah kita. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, pengorbanan dan juga teladan daripada Yesus Kristus, dan penyertaan serta kasih rahmat daripada Roh Kudus, itulah yang terus menyertai kita untuk dapat menjalani hidup yang benar dan memberikan respon yang benar terhadap segala kejadian yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga setiap kemuliaan hanya bagi Allah Bapa kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Jemaat Tuhan, ibadah online telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus terus menyertai segenap jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara.